Nah, saya mau nanya, Bung. Ya. Kalau misalkan Anda ini ya, lagi sholat, Yuk. tiba-tiba didatangin 7 jin, apa yang Anda lakukan? Ya. Ya tetap sholat. Sholat, serius? Iya, serius. Awas, pegang ya. Saya pernah soalnya ngeliat jin. Serius? Ah. Allah Akbar. Ada kelainan ini. Nah, saya maksudnya seperti ini mau sholat untuk yang pertama kali di Masjid Jin, di mana Rasulullah pernah sholat subuh di sini dan mengislamkan 7 jin ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan sekarang saya sama Bung Hasibuan dan Kang Irlan juga. Kang Irlan dan Mas Gatot mau Jumatan di Masjid Jin. Ya, insya Allah hari ini kita akan sholat Jumat di Masjid Jin. Sana juga ada masjid itu. Jadi di sini tuh banyak tempat-tempat bersejarah. Ya. Di sana masjid sejarah. Sajaroh. Sajaroh artinya pohon. Pohon. Karena dahulu posisi pohon yang ada di sana yang pernah Rasul panggil itu, pohonnya tercabut dari akarnya menuju ke Masjid Jin. Masjid Jin. Diperkirakan- Jadi jaraknya antara Masjid Jin dan Masjid Sejarah ini nggak terlalu jauh ya? Kelihatan tuh kan, Mm-mm. habis penyeberangan itu kan Masjid Jin di Sekitar sebelahnya. 200 meter lah. Ini Masjid Sajaroh, pohon. Nah, dari Masjid Sejarah ini ke Masjidil Haram ke sana itu kira-kira berapa ratus meter, Bung? Ada 900 sekitar meter. ya 900 ya? Ya, betul. Nah, di sana juga dahulu ada namanya Masjid Ar-Royah. Ar-Royah, Ya, itu artinya bendera. bendera. Karena ketika Rasul datang menuju ke kota Makkah, di sanalah ditancapkan bendera Islam ketika itu, Masya menunjukkan Allah. kemenangan Islam. Tapi sekarang dirobohkan. Dulu namanya orang Indonesia menyebutnya Masjid Kucing. Oh, Nah, Masjid itu. Kucing tuh aslinya bukan Masjid Kucing ya? Iya, namanya Masjid Ar-Royah. Arroya. Ya, bendera. Arroya itu artinya Bendera. bendera. Iya, iya. Jadi di sana. Cuman sekarang dibongkar ya. Abang Pak udah menjadi bagian perluasan itu. Nah, sekarang saya mau melihat masjid yang meninggalkan sejarah waktu zaman Rasulullah. Disinilah, di masjid inilah dulu terjadinya mujizat Nabi Muhammad SAW waktu memanggil pohon ya. Ya. Makanya masjid ini dinamain Masjid Sejarah. Setiap tempat-tempat bersejarah yang pernah Nabi hadir, maka kenapa dibangun masjid lebih baik daripada nanti hanya dibuat tanda. Iya Karena benar. kalau nanti dibuat tanda, orang membuat kemusyrikan. Ini kan kalau masjid jadi tempat sholat. Sholat, Lebih tempat bagus. ibadah. Dibanding nanti dibuat tanda tiang atau tugu kan. Iya. Orang datang nanti caranya udah salah. Nah, posisi dahulu ada pohon di sini. Tapi sekarang di sini tertulis Masjid Barakah Asyami. Syami. Dituliskan di situ. Posisinya ini di Shib Amir. Di perkampungan Amir maksudnya. Nah, ini masjidnya ya. Iya, betul. Pohon yang ada di sini yang dipanggil oleh Rasul jangan kita samakan dengan kita manusia, karena itu mukjizat ya. Mukjizat. Maka yang berbicara itu bukan logika, namun keimanan kita. Keimanan. Rasul memanggil pohon di sini, dia bergerak, tercabut dari akarnya menuju ke Masjid Jin di sana tuh. Nah, di belakang saya ini ada Masjid Jin. Nanti saya mau sholat di sana. Dulu Masjid Jin ini waktu Rasulullah sholat subuh melantunkan surat apa dah? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dan ada berapa jin? Wallahu alam pastinya berapa? 7 jin kalau nggak salah ya. Mungkin 7 Ya. jin dan jin tersebut berhenti dan disinilah Rasul mengislamkan para jin. Ya. Masya Allah. Termasuk. Kita lihat dulu ini ada yang lagi wudhu. Assalamualaikum, Bay. Kya le? हाँ ठीक है, तुम कैसी है? ठीक है? Kike. Ini Apa tempat sih, wudhu. तुम ठीक है? Kike. ठीक है. Ngomong naon? Layanin, ayo layanin. Ngomong naon? Ngomong naon, Bang, teu ngerti. Kullu fi sadiq. Udah. Brother. Brother. Yes. Akhwan muslim. Love. Love. I love Pakistan, akhwana muslimin. Alhamdulillah. Yalah, syukran. Iya. Di sini ada tempat wudhu. Masya Allah. Sekarang kita mau sholat ke Masjid Jin. Nah, jadi masjid-masjid yang ada di sekitar Masjidil Haram ini sangat banyak dan mengukir sejarah-sejarah yang
berkaitan dengan kehidupan Rasul SAW. Sajarah sekarang ke Masjid Jin. Jadi jaraknya itu kurang lebih sekitar 100 meter lah ya. Iya, kalau ada itu. Mm-mm. Jadi dulu ketika Rasul di sana itu membaca surah Ar-Rahman, maka sekumpulan jin yang lewat itu merasa takjub. Merdu Dan- suara Rasulullah. Ya, termasuk bukan karena merdunya juga, selain tentu merdu. Kemudian dari kalimat-kalimat surah Ar-Rahman itu, mereka sudah merasa seperti terbius ya dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran itu sangat tinggi. Bukan seperti bahasa Arab yang biasa kita ngomong setiap hari dengan orang Arab tadi kan. Iya. Itu kan bahasa Arab pasaran namanya. Iya. Tapi bahasa Al-Quran itu bahasanya tinggi tuh. Iya. Tidak ada lagi di atas kehebatan i'jaznya, kehebatan artinya, susunan tata bahasanya. Maka di saat itu jin ini pun takjub, langsung mereka mendengar bacaan Al-Quran itu. Nah, saya mau nanya, Bung. Ya, Kalau misalkan Anda ini ya, Ya. lagi sholat, yuk. tiba-tiba didatangin 7 jin, apa yang Anda lakukan? Ya, ya tetap sholat. Sholat, serius? Iya, serius. Awas, pegang ya. Saya pernah soalnya ngeliat jin. Serius? Ah. Allah Akbar. Udah ada kelainan ini. Nah, Ya, saya maksudnya seperti ini mau sholat untuk yang pertama kali di Masjid Jin, di mana Rasulullah pernah sholat subuh di sini dan mengislamkan 7 jin ya. Masya Allah. Ini ada orang Arab lagi kasih makanan. lagi santuy. Jadi di tempat ini kalau visa umroh internasional nggak ditutup, ini nggak pernah sepi 24 jam. Ya, betul. Banyak jemaah. Apalagi kalau biasanya dulu itu musim haji sampai ke sini hotel Bu. haji kita Indonesia. Ini hotel-hotel bintang 3 ya. Iya. Namanya Dahlatul Jin karena nama wilayah ini. Oh, Dahlatul Jin ya. Karena dia di seberangnya ini ada Masjid Jin. Iya. Jadi termasuk tadi kenapa ada di sana masjid pohonnya? Sebab termasuk itulah yang Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah. Selain tadi takjubnya mereka dengan bacaan Al-Quran, maka karena mereka melihat juga mukjizat Rasul bisa memanggil pohon itu berkomunikasi dengan pohon, Iya. maka para jin itu pun di sini mengucapkan syahadat dan beriman. Nah, jadi disinilah dulu Rasulullah sholat subuh dan mengislamkan 7 jin ya. Sejak itulah sampai sekarang ada jin Islam dan jin kafir. Jin kafir. Dan ini sholat Jumat udah meluber keluar. Ada di sana Kita namanya. nggak kebagian sholat di dalam kayaknya. Di sana ada namanya tuh, Iya. atas kita. Ini ada namanya nih. Ya. Masjid Jin. Ini juga ada. Ini ada dan itu juga ada ya. Ini Mungkin yang kita dulu. kebagian di atas nih. Iya, ayo ke atas aja. Iya. Kita ke atas saja. Masya Allah, tabarakallah. Full. Udah full ya. Tuh udah full. Mungkin kita sholat di atas. Jadi ini untuk yang pertama kalinya saya sholat Jumat di Masjid Jin. Nyimpen sendalnya di sini aja nih. Sini aja. Gini nah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di atas nggak terlalu begitu penuh. Sebelah mana ya? Nanti dilanjut lagi setelah sholat Jumat. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Alhamdulillah sholat Jumatnya udah beres ya. Pelan. Ternyata AC-nya nggak jalan Iya, pakai kipas biasa. dan panasnya luar biasa. Sekarang kita mau ke rumah Bung Hasibuan ya. Iya. Dan ini ada berita duka di saat mau sholat Jumat, mertuanya Mas Gatot ini meninggal. Saya minta doanya buat mertuanya Mas Gatot ya, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Ya udah, sambil keluar ya. Nah, ini doa saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan kalian mudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh dan bisa sholat di Masjid Jin ini ya. Baru sholat Jumat tuh. Assalamualaikum.
Nah, nyimpen sendal di sini aman ya. Oh, sampahan. Ini untuk yang pertama kalinya saya sholat Jumat di Masjid Jin ya. Dimana masjid ini dulu Rasulullah pernah sholat subuh dan melantunkan surat Ar-Rahman sampai 7 jin ini masuk Islam. Nah, seperti inilah bubar sholat Jumat di Mekah. Ada yang jualan jam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya mana? Ada yang jualan top ya, Masya Allah. Berapa itu, J? 10 real. 10 real bagus ya. Dari mana, J? Lombok. Untuk orang Lombok ditunggu like-nya. Ini orang Lombok semua. Mukim di sini? Kerja di Haram. Oh, ternyata ini pekerja Masjidil Haram, Masya Allah. Ini, jadi saya untuk yang pertama kali sholat Jumat di Masjid ini nih. Kalau di atas AC-nya mati, panas. Ini orang Indonesia nih. Iya, orang Indonesia. Silakan langsung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini nggak apa-apa ya, masuk ke YouTube ya? YouTube. Alhamdulillah. Udah berapa lama kerja di sini? 3 tahun. 3 tahun. Ini semuanya dari mana-mana coba ini? Indonesia banyak juga. Kalimantan. Assalamualaikum. Ini Kalimantan, ini Kalimantan juga. Kalimantan juga. Ternyata banyak. Banjarmasin ya. Guys, untuk orang Banjarmasin ditunggu like-nya ya. Campur sosis Indonesia. Nah, jadi seperti inilah bubar sholat Jumat di Masjid Jin. Iya. Masjid dekat dengan Masjid Haram. Berapa kilo ke Masjidil Haram, Ji? Kilometer itu 1,5 kilo. Setengah kilo ya? Versinya beda-beda, ada yang bilang 1,5 kilo. Enggak jauh. 1 kilo ya. Kalau ini Pak Haji dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat mana? Jawa Barat nak? Cikampek, Rawang. Subang. Subang di mana? Amprok aja kurang Subang. Subang mana? Pegaden. Subang kota deket deket Ciereng. Rumah sakit Ciereng. Deket pisan tetangga. Masuk karena YouTube ya. Nah, Subang ya. Subang. Banjarmasin. Kerja di mana ini? Gua di Haram. Terima kasih. Ya udah, ayo Pak, sehat selalu ya. Ini tonton di YouTube saya Alman Mulyana ya. Untuk orang Pagaden ya, ini namanya siapa? Data. Apa? Data apa nih? Data apa panjangannya? Data Anyar. Dan ini ada tetangga saya nih, orang Subang. Masa? Di Subang? Iya. Dari mana Subangnya? Subangnya Kamu Siluman? bukan. Pegaden. Pegaden. Saya nih lahir di Pabuaran. Cuman sekarang pindah jadi warga Subang kota maksudnya. Ya segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini silahkan kalian klik like, subscribe dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu bahwa seperti inilah bubar sholat Jumat di Mekah, khususnya di Masjid Jin. Jangan lupa mampir ke channelnya Kang Irlan. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.